Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu yang hadir di sini, sepertinya juga ada yang embah, ada yang kesepuhan. Saya panggil embah napa ibu? Mbah napa nyonya? Mbah saja. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Dan semoga Bapak Ibu keluarga di rumah juga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan kita yang sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kewajiban kita adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah. Matur nuwun. Es doger wonten, Mas. Ya. Karena ketika seorang hamba bersyukur, tidak ada sesuatu yang diperoleh bagi orang yang bersyukur melainkan kenikmatannya akan terus ditambah oleh Allah. Dan tidak pula seseorang yang kufur atas nikmat Allah melainkan kekufuran itu berdampak buruk kepada pelakunya. Hanya dua pilihan, mau syukur atau kufur. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana saya bersyukur? Memang kenapa? Lalu dia jawab, Pak, saya hidup itu sebatang kara. Dan semenjak kakek moyang saya 7 tanjakan 7 turunan juga miskin. Bagaimana saya bersyukur kepada Allah wong saya enggak punya apa-apa? Apa yang harus saya syukuri? Kalau mereka yang punya kendaraan, mereka yang punya rumah, mereka yang punya sawah, ya pantas mereka bersyukur. Wong rezekinya banyak. Lah saya apa? Mungkin ada di antara Bapak Ibu, boro-boro duit, Pak, kula nggih akeh utange. Lantas bagaimana saya bersyukur? Wong saya enggak punya apa-apa kok. Masya Allah. Dia bilang dia enggak punya apa-apa. Lantas mulut yang digunakan untuk berbicara itu, apakah itu apa-apa atau bukan apa-apa? Pripun, Bu? Seseorang diberikan lisan dan 2 bibir hingga dia bisa berucap dengan ucapan yang banyak. Dia bisa bicara dengan pembicaraan yang banyak. Apakah itu apa-apa atau bukan apa-apa? Kenapa, Pak? Bukan apa-apa. Rezeki atau bukan? Rezeki. Pilih mana? Panjenengan punya mobil 10, rumah tingkat 17, ning boten bisa ngomong. Pripun? Mata kita, apakah itu sesuatu nikmat dari Allah? Tentu saja. Bagaimana kita bisa menikmati kekayaan yang kita miliki andai kata kita nggak bisa ngelihat? Maka Bapak dan Ibu nggak punya gelang emas, karet iya,
gelang karet. Bahkan mungkin kita nggak pernah pakai anting emas, kalung emas. Bahkan sebagian wanita menginginkan seperti wanita karir yang lainnya, sikil bete gelangi, nyong dening orang nana ya. Begitu? Ndak apa-apa Bu, Pak. Mungkin kita mengidam-idamkan memiliki ini dan itu, seperti halnya saudara kita yang lain memiliki ini dan itu. Kok kita nggak punya? Tidak apa-apa. Kefakiran, kemiskinan bukan kehinaan. Nggak punya apa-apa juga bukan kehinaan. Jadi jangan merasa terhina datang ke masjid pakai sendal jepit, siji sing kanan merek Swallow, sing kiri Dematu. Selen. Sing Dematu bewis tipis, lunyu banget. Artos sih Dematu? Ada enggak? Masih ada? Masih. Sing kanan orang mung tipis wis petil. Barangan dewalik dijidet karo peniti. Anu wis pedot. Datang ke masjid, jangan merasa terhina. Sedangkan teman-temannya memakai sepatu dan sendal yang bermerek. Careful, Neckerman, apalagi? Yang mahal-mahal siapa? Saya enggak tahu. Iya, Cats, Donatello, wah, macam-macam. Enggak apa-apa. Ibu-ibu datang ke sini pakai kerudung, pakai jilbab gamis, merek Pasar Segamas, kancane Elzata, tanggane napa Bu? Yang mahal siapa? Saya tidak tahu. Tidak usah merasa terhina. Karena kemiskinan dan kefakiran sekali lagi bukan kehinaan dan bukan keburukan. Tidak perlu kita merasa terhina dan rendah. Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah justru ketika dunia dibentangkan begitu mudah dan kemudian kita berlomba-lomba mengejar dunia seperti halnya orang-orang sebelum kita berlomba-lomba mengejarnya. Kemudian mereka orang-orang sebelum kita yang mengejar dunia dibinasakan oleh dunia. Nanti kita pun bisa saja sama ketika kita berlomba-lomba mengejar dunia. Terlebih lagi dunia itu semakin tua bukan semakin jelek. Kalau penghuninya bapak ibu semakin tua semakin jelek. Jujur nggih napa mboten? Bapak-bapak ini masih muda-muda, masih ganteng, parasnya masih rupawan. Tapi semakin tua semakin jelek. Jujur saja. Oh enggak Pak, saya cinta sama suami saya. Suami saya akan selamanya selalu ganteng. Lombo. Sama saja ketika seorang laki-laki juga mengatakan, enggak Pak, istri saya adalah wanita tercantik di dunia. Lombo. Di dalam hatinya tetap dia bisa memilah dan memilih. Ketika wanita-wanita dan laki-laki sudah tua, itu semakin jelek penghuninya. Tapi bumi ini ketika semakin tua, semakin mempercantik dan semakin menawan. Sehingga orang itu takut banget kehilangan dunia. Betul apa tidak Pak? Betul? Zaman dulu tahun 70 anak kamera kados niki Canon. Wonten? Sing kados niki wonten tripod kados niki? Wonten? Ndak ada. Kamera zaman dulu ceklek krek 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 ceklek krek krek krek. Nggih leres napa mboten? Salah masang film dibuka kebakar kabeh. Wis mubah piknike. Ya kan? Zaman dulu. TV juga, TV tabung hitam putih. Kemudian antenanya cagake karo pring. Setengah tahun kena udan, kena panas, tepok, kena angin rubuh. Degna maning. Urung maning nek kena angin napane antenane muter. Nek dadi gemresek. Digebrek-gebrek semute ilang. Warnanya hitam putih. Zaman sekarang Masya Allah semakin cantik dunia dan segala sesuatu manusia dimanjakan. Tapi hakikatnya kehidupan dunia ini adalah sementara. Dan kita jangan merasa
terhina, terpuruk, dan merasa menjadi orang yang paling rendah ketika kita nggak punya apa-apa dari dunia yang ada. Karena sesungguhnya kefakiran dan kemiskinan dan sedikitnya harta itu adalah keberuntungan, justru keberuntungan untuk panjenengan semuanya. Kok bisa keberuntungan? Karena apa? Wa qalilul mal, sedikitnya harta benda itu adalah aqallu lil hisab, itu akan lebih ringan hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Saged difahami nggih Bapak Ibu nggih? Jadi pada kesempatan siang hari ini sebetulnya temanya juga begitu ya Mas Rafiq ya, tentang apa? Bersyukur ya. Saya baru buka tadi tapi katanya temanya manut saja. Oh ya sudahlah. Ini Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami sehat nggih Bapak Ibu, Mas-mas. Sampun sami dahar siang, dahar sarap, sampun. Kok mboten ngajak-ngajak. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara anak cucu kita yang sedang bersekolah. Dan boleh jadi Bapak Ibu juga pernah sekolah. Dan karena sebagai seorang yang pernah menempuh pendidikan sekolah, tentunya pernah menghadapi tes atau ulangan, ujian, betul? Pernah mendapatkan soal apa tidak? Soal dengan jawaban pilihan ganda, PG atau multiple choice, A, B, C atau D. Ketika ada suatu soal, dimulai dari soal pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Soal pertama, bla 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 bla. Kemudian kita diajukan 4 pilihan oleh guru kita, oleh dosen kita, A, B, C atau D misalkan begitu. Dari hasil belajar yang Bapak Ibu lakukan semalam atau sebelumnya, di antara 4 jawaban dengan melihat soal yang ada, kira-kira Ibu dan Bapak hadirin akan memilih jawaban yang seperti apa? Jawaban yang apa? Apapun soalnya, pilihan jawaban yang apa? Kurang seru. Jawaban yang apa? Napa? Mbah, jawaban sing napa? Jawaban yang apa? Jawaban yang tepat atau jawaban yang benar. Apa ada Bapak Ibu pernah sekolah sengaja memilih jawaban yang salah? Bapak Ibu sudah belajar loh. Ada soal begini, tahu jawaban yang A itu yang betul. Lah enggak lah, saya enggak mau sombong. Saya ingin jawaban yang salah saja. Bok nanti nilai saya bagus. Nanti malah Pak Guru bilang saya sombong. Jadi saya kan orangnya tawadhu, ya kan, rendah hati. Ya saya pilih jawabannya salah. Betul begitu? Enggak. Niscaya seorang pelajar atau mahasiswa ketika dikasih soal, dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Entah itu soal multiple choice ataukah soal isai atau urean. Pasti dia akan berusaha sekuat tenaga memeras otaknya, mengeluarkan dari isi kepalanya, memilih jawaban yang benar. Naluri. Karena harapannya apa? Dia akan mendapatkan poin yang sempurna. Dengan poin yang tinggi dan sempurna, dia akan mendapatkan keberhasilan setelahnya. Kenapa kok manusia kepingin seperti itu? Fitrah. Milih sepatu sing bagus, milih HP sing bagus, milih klambi sing bagus, milih bojo sing anak, sengaja ngolet bojo sing ala. Kira-kira standarisasi jodoh Anda seperti apa? Lah, saya kepingin golet sing pesek, Pak. Sing ireng, gering, rambutnya keriting, wetenge jembling. Ya? Sing ora tahu sekolah, sing gudigen. Sing ora tahu ngaji, ora tahu sholat. Yakin? Loh, kenapa Anda memilih seperti itu? Biar orang-orang nggak ada yang suka. Jadi saya nggak takut kalau pasangan saya nanti selingkuh. Kan begitu? Betul nggak?
Betul? Pasti seseorang tidak akan memilih seperti itu. Memilihnya yang apa? Kalau memilih seorang istri, memilih suami, pasangan yang seperti apa? Yang satu begini, yang dua begitu, yang ketiga begini dan begitu, macam-macam. Yang terbaik. Betul apa tidak? Karena manusia pasti hatinya akan mengarah ke sana. Seseorang bercocok tanam, tidak ada seseorang bercocok tanam kecuali dia berharap hasil cocok tanamnya nanti bagus. Lho Pak, jenengan nandur wit napa niku? Wit pelem. Oh Masya Allah, men tukul pelem nggih? Mboten, men tukule ciplukan. Ngertos ciplukan? Ya nandur pelem kepinginnya tukule pelem, kepinginnya sing enak. Ketika kita beli tanaman juga yang terbaik kok. Apa saja kita pilih. Ibu-ibu senang banget itu. Bercocok tanam. Milih tanduran apa mboten? Tanduran ki aglonema. Dulu zaman dulu wong-wong pada delomboni antorium, jemani, betul enggak? Gelombang cinta. Sing regane fantastis. Jebulane lah, siki wis ora payu misalkan kayak gitu. Zaman sekarang juga begitu, yang begini dan begitu, ana janda bolong macam-macam, ya kan, betul? Larang banget ya sing janda bolong belarang. Tanduran mesti milih. Baik, tayyib. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita tidak memilih surga ketika Allah hanya menyodorkan dua tempat? Apa? Surga dan neraka. Kenapa kita nggak bisa milih? Padahal kalau ujian kita ada 4 pilihan A, B, C, D, sudah dikasih kisi-kisinya, kita kalau salah nggak punya resiko apa. Tapi kita tetap meminta pilihan yang benar. Dan Allah di dunia ini hanya memberikan 2 pilihan untuk nanti menjadi tempat di akhirat, yakni surga dan neraka. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah bisa memilih enggak? Mau milih mana? Antara surga dan neraka. Pilih pundi, Pak? Ibu-ibu, Bu, nek diparingi jalan utawi pilihan badhe milih swarga utawi neraka, pilih sik pundi? Swarga. Yakin? Dalane ngertos? Dalem? Dereng ngertos? Saya juga sering mengisi motivasi untuk anak-anak kelas akhir yang mau menempuh ujian. Anak-anak kepingin lulus, pingin siapa acung angkat tangan semuanya. Gak ada yang gak angkat tangan semuanya. Dari kelas akhir, kelas 9 atau kelas 12 biasanya. Turun, pingin lulus semuanya ya? Ya. Sudah belajar? Belum. Tadi sholat subuh napa mboten? Mboten. Lho kok kepingin lulus? Ora sinau, ora ngibadah. Umpamanya begitu. Begitu banyak orang-orang. Bapak Ibu bisa tes. Ketika menemui seorang pemabok, penjudi dan lain sebagainya, apakah mereka pengen masuk surga? Jawabannya kira-kira apa? Kira-kira apa? Bu? Ngantuk. Kalau ditanya seorang pemabuk, penjudi dan lain sebagainya, koruptor, padahal mereka sadar bahwa itu perbuatan dosa, mereka ditanya, apakah Anda kepingin masuk surga? Pasti jawabannya kepingin masuk surga. Apakah kepingin hidup Anda baik? Pasti jawabannya kepingin hidupnya baik. Apakah kepingin Anda bahagia? Iya, pasti pingin bahagia. Karena itu fitrah. Seseorang akan memilih jalan. Jalan yang ingin ia dapatnya adalah jalan kebaikan. Cuma acucu ama, mecucu karo manga. Antara keinginan dan antara tindakan itu enggak klop, enggak match. Tidak klop. Nah, orang yang tidak klop antara harapan dan amalannya disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang mendefinisikan orang cerdas dan orang bodoh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Coba
definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang cerdas apa? Kayaknya pernah saya sampaikan di sini sedikit. Coba kita memutar kepala. Bukan begini ya. Memutar otak maksudnya. Definisi yang diberikan oleh Rasulullah tentang orang cerdas dan orang bodoh. Supaya ibu ampun maido putra wayah sing nilai pelajarane ala. Loh kok bocah kok bodoh kintalan misalkan. Terima rapot ranking 35 paling bontot. Siswa sekelas 32 lah kowe masuk. Saking bodohnya terus sirah bocah tonyo-tonyo. Jangan kayak gitu. Ya. Karena indikasi orang bodoh itu bukan nilai. Santai saja. Setuju apa mboten? Hah? Setuju apa mboten, Bu? Standarisasi bodoh kalian pinter niku sanes nilai di rapot. Itu fata morgana, Pak. Fata morgana. Nilai itu fata morgana. Itu sesaat. Sekarang dia ranking 1, nilainya bagus. Setelah lulus dia nggak amalkan ilmunya, hilang ilmunya. Dites lagi nggak tahu apa-apa. Itu nilai dulu. Nah sekarang kita akan definisikan orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang dapat memelihara dirinya dari apa? Dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang membawa dia ke neraka. Dia kok bisa menjaga diri? Wong pinter. Berarti otaknya dipakai. Saya ulangi ya Bu ya. Al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang dapat memelihara dirinya. Orang yang dapat memelihara dirinya dari apa? Dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti ke barang halal, haram, ngerti. Lalu dia bisa menjaga diri dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia tahu, akhirnya dia mengendalikan diri. Niki wong pinter. Apakah cukup sampai di situ pengertiannya? Tidak. Wa amila lima ba'dal maut. Wong pinter niku lanjutannya ya adalah orang yang selalu beramal menjadi bekal sesudah mati. Jadi Bapak Ibu melakukan apapun di dunia ini itu bukan untuk hari besok, tapi besok lebih jauh lagi, yakni akhirat. Kalau seseorang bekerja karena dia khawatir nanti anak cucunya nggak punya rumah, nggak punya mobil, terlalu remeh. Tapi kalau orang tua memikirkan bagaimana caranya supaya anak dan cucu saya memiliki rumah di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang lebih penting. Jadi orang-orang yang jahil itu hanya sekedar memikirkan apa yang terjadi pada besok hari, tapi bukan besok. Maksudnya besok itu dengan nada panjang itu adalah untuk hari akhir. Jadi ketika seseorang beramal untuk hari akhir, itulah orang-orang yang cerdas. Makan itu bukan sekedar makan, minum bukan sekedar minum supaya dia tidak kelaparan dan kehausan di hari esok, bukan. Tetapi ketika dia minum, mengucapkan Bismillah adalah supaya dia mendapatkan pahala atas minum yang ia lakukan. Berdoa Bismillah, setelahnya Alhamdulillah. Akhirat Pak, sama-sama minum, tapi yang satu diridhoi oleh Allah, yang lainnya tidak diridhoi oleh Allah. Karena dia beramal itu adalah untuk hari akhir, hari esok. Nah sekarang kalau definisi orang yang jahil atau orang yang al-ajiz, lemah akalnya, wal-ajizu, orang yang lemah akal adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah akal adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Watamanna 'ala Allah, tapi dia berharap perkara yang baik dari sisi Allah. Contohnya, harapan apa di tahun 2023? Mudah-mudahan bisnis saya sukses. Mudah-mudahan
proyek saya semakin baik. Mudah-mudahan tahun 2023 kehidupan saya semakin baik, harapannya. Dan mereka menyambut gembira tahun 2023 dengan membawa keluarganya ke pusat-pusat keramaian untuk melihat ledakan-ledakan kembang api. Kemudian mereka pulang larut malam. Pasti kalau orang sudah melihat kembang api, pulangnya dini hari, betul nggak? Betul? Atau bahkan sampai pagi hari dia baru pulang, dan sebelum subuh dia baru tidur, lalu dia tertidur dan tidak mendengarkan azan subuh, dan terbangun jam 8 baru dia sholat subuh, atau ada yang tidak sholat subuh. Harapannya dia panjatkan, bahkan dia statuskan Instastory. Apa nanti ya? Hai guys, aku lagi nang Rita Mall, ngarep nunggu kembang api meleduk. Misalkan, moga-moga tahun 2023 kehidupan kita, negeri kita semakin baik ya guys. Para besti, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Masya Allah. Ah gitu. Untung yang ditanya siapa? Jelas, yang ditanya bukan Mas Fajar. Kamu berapa bersaudara Mas Fajar? 4. Yang paling tua siapa? Bapak saya. Masya Allah, yang lagi viral ya, apa viral begitu. Masya Allah, media sosial. Mata dan telinga kita, otak kita terkuras ngurusi orang-orang yang tidak tahu kita siapa itu. Dan itu jadi bahasan utama. Kenapa kita tidak membahas sesuatu yang lebih urgen? Nasib kita nanti di yaumil qiyamah. Menakar kadar kita ini orang bodoh atau orang pintar menurut Rasulullah. Iya, tadi saya sebutkan ya, orang bodoh itu apa? Mengikuti hawa nafsunya, hidupnya semaunya sendiri tadi. Sampai bangun kesiangan, malam tahun baruan akhirnya bangun kesiangan, nggak sholat subuh. Adakah yang sholat subuh jam 8? Itu jenengannya sholat duha. Ya, lupa kan? Saya kan nggak sengaja. Ya memang nggak sengaja, tapi sebelumnya Anda yang salah, menyengaja tidur malam. Padahal Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu kalau sudah isya menghindari pembicaraan, ngobrol, juguran itu menghindari, dan kemudian Nabi SAW cepat-cepat istirahat. Untuk apa? Bangun gasik. Untuk apa? Beraktivitas di pagi hari. Nah kalau seperti itu harapannya baik, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Tapi kalau harapan sekedar harapan tetapi tidak sesuai dengan amal, maka adalah sesuatu yang keliru. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan dari Nabi SAW tentang siapa? Orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Saya ulangi, orang yang cerdas itu orang yang apa? Dapat mengendalikan diri atau menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beramal sebagai bekal sesudah mati. Jadi aktivitasnya adalah sebagai bekal sesudah mati. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh itu apa? Orang yang selalu hidupnya menuruti hawa nafsunya, sekarepe dewek, sebombonge dewek lah. Halal haram masa bodoh, bodoh amat, amat be ora bodoh, ya, dan seterusnya. Dan dia berharap kepada Allah dengan harapan yang baik-baik. Maka Bapak dan Ibu, azakumullah, kita pilih di antara dua kategori orang ini. Kita mau memilih orang yang cerdas atau memilih orang yang jahil, orang yang bodoh. Tentu saja kita akan memilih menjadi orang yang cerdas, yakni menggunakan akal kita untuk senantiasa mawas diri terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan apabila kita beramal, beramallah dengan amal-amal yang bisa memberikan kebaikan untuk kita di hari akhir sebagai bekal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, saya ulangi lagi atau kita lanjutkan lagi, pilihannya ada dua, surga dan neraka. Dan kita gunakan akal kita ya sebagai orang yang punya kecerdasan untuk memilih surga. Surga dan neraka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan di sana, tentang keadaan penghuninya. Bagaimana penghuninya, penduduk akhirat?
Terutama penduduk surga. Satu, muda tidak akan tua, sehat tidak akan sakit, hidup tidak akan mati. Tentang menu makanan dan minuman di akhirat, baik di surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk penghuni neraka pun ada makanan dan minuman. Pernah Bapak Ibu mendengar tentang menu penghuni neraka? Apa menunya? Seroto, Mister, apa Sutri, Sokara Jakulon, soto kecik, soto kriik, soto kelamut, soto sok, bakso kikil, bakso urat, bakso irmas, bakso mercon, bakso ranjau, macem-macem. Lah di neraka wonten kados niku. Menunya apa? Menu penghuni neraka, makanannya. Kita nggak bisa sebutkan semuanya, misalkan satu diantaranya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka penghuni neraka ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali makanan itu dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Apa itu? Tidak memuaskan, tidak membuat mereka hilang laparnya. Makanan yang disebut dengan apa? Dhari'. Buah-buahan di neraka jahanam, pohonnya menjulang tinggi, tidak ada daun kecuali duri-duri yang ada di sana. Dan setiap orang yang memakannya tidak bisa memuntahkannya, tidak bisa menelannya. Makanan yang terburuk. Minumannya apa? Minumannya apa? Ghislin. Disebutkan banyak minuman di neraka. Di antaranya adalah darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Sebagian ulama menjelaskan bahkan keluarnya adalah dari kemaluan para wanita pezina yang dididihkan oleh Allah. Maka di neraka itu baunya anyir, busuk. Dan ketika mereka berteriak-teriak meminta makanan dan minuman, tidak ada makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman adalah sesuatu yang pasti menambah siksa bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa menolak. Kenapa? Terpaksa, haus dan dahaga, terpaksa lapar, ya mau nggak mau diminum, dimakan dan diminum, nggak ada yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu secara jelas dengan penjelasan yang nyata baik di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun di antara dua tempat ini kita sudah tahu tempat yang baik mana? Surga. Tempat yang buruk mana? Neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakannya. Kata Allah tabaraka wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apal? Surat apa? Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepadanya, kepada jiwa itu, fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Pak Hanif, iya, itu tetangga saya jadi pemabok, pembunuh, bahkan pemerkosa. Kira-kira masuk kemana? Ya neraka kalau tidak bertobat. Betul Bu? Setuju? Kalau orang yang mencuri, korupsi, begal, ngerampok, bahkan sampai membunuh, tempatnya di mana? Di neraka. Loh, tapi kata Pak Ustadz, Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Bahkan mencuri itu kan takdir Allah, betul nggak? Saya tanya Bu, mencuri dan menjadi pencuri takdir Allah atau bukan? Takdir Allah atau bukan? Loh Bu, saya tanya, seseorang menjadi penjudi, pembunuh, koruptor, pencuri, perampok, itu takdir Allah atau bukan? Nah, takdir Allah atau bukan?
Hah? Termasuk orang yang kena penyakit kadas, kudis, kurap, jamul, gatel-gatel, sariawan, lara untu, gusi bengkak, gowengen, lara sirah, nyut-nyut, migrain, vertigo, lara weteng, mules, emah, usus buntu, tipes, lara encok, pegelinu, asam urat, saraf kejepit. Takdir Allah bukan? Hah? Paru-paru, jantungan, kolesterol, asam urat. Takdir Allah atau bukan? Loh, bukan. Terus takdirnya siapa kalau bukan takdir Allah? Hah? Saya tanya Bu, takdir Allah atau bukan? Aduh, bingungnya. Arab gede karo ngangguk. Semuanya di alam semesta ini Allah yang mentakdirkan. Takdir Allah ada dua, khairihi wa syarrihi. Yang bagus, yang jelek. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kecelakaan, kecocok, kelilipan, keperang, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Yang buruk. Tapi ada takdir Allah yang baik. Allah menciptakan neraka dan surga, itu takdir Allah, ketetapan Allah. Allah menciptakan setan, takdir Allah. Allah menciptakan lemut, nying-nying. Kenapa maling gini kok nggih? Lemut, tinggi, dan lain sebagainya yang bikin penyakit. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Loh, lalu dia katakan, loh kalau jadi pencuri, pembunuh takdir Allah, kenapa orang yang mencuri dimasukkan ke neraka? Wong kan itu Allah yang mentakdirkan. Logika kita berbicara seperti itu, betul? Loh kenapa kok saya dimasukkan ke neraka wahai Allah? Sedangkan engkau sudah mentakdirkan saya jadi pencuri. Kan saya mencuri ini karena kehendakmu. Takdir Allah kan? Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Otak kita akan sedikit kita peras. Iya ya, semuanya ini takdir Allah. Lalu kenapa manusia-manusia yang durhaka dimasukkan ke neraka kalau itu takdir Allah? Betul, itu takdir Allah. Tapi kenapa manusia itu disiksa oleh Allah di neraka? Karena Allah tadi sudah memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan jalan. Betul? Dan Allah berikan kepadanya perangkat untuk membedakannya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami Allah telah memberikan kepadanya dua mata, lihat mana yang benar mana yang salah. Wa lisanan wa syafatain, memberikan kepadanya satu lisan dan dua bibir untuk banyak bertanya, endi dalan sing bener. Orang ngerti maring Banjar ya takon. Pak nyun pangapunten nek badhe teng Banjar sepundi? Tanya sama orang yang tahu. Lah niki jenengan ngidul onten pertelon belok kiri, Pak. Terus mawon niki dalane mung setunggal tok. Lah makanya nek sampun tengan Klampok wonten pertelon ampun mendhet kanan, nek kanan make Banyumas sama Gede Susukan. Leres sama mboten? Jedut lewat endi? Ambil kiri, Pak. Klampok niku pertigaan ambil kiri. Makanya wonten Mandiraja, Purwonegoro, Banjarnegara. Siap ngerti. Kesasar ora. Kan begitu, aja meneng. Pede ana pertelon. Oh mandi ya, Banjar lurus belok kiri kanan, kanan bae lah, temenan kanan telak, tekan Klampok belok kanan, tekan Banyumas rumah sakit Banyumas kiri kanan lah kiri lah, buntu perapatan bingung meneng orang takon pede banget lah kanan lah ya maring Rawalo lurus, ya tekan Ciamis. Padahal ku arep maring Banjar, ngenti telung dina kesasar tekan Bandung. Tapi kesasar nang dunia tesi bisa balik. Pok-pokane takon. Nggih? Tekan Nagrek takon. Punten gitu ya bahasa Sunda ya. Saya mau nanya nih kalau mau ke Banjarnegara lewat mana ya? Loh Banjarnegara Jawa Tengah? Iya. Loh Bapak kok sampai sini dari mana? Dari Purbalingga. Oh astagfirullahaladzim. Kayak wong pede banget sih ya.
Ya, akhirnya dikasih tahu, balik lagi sana dikasih peta, bahkan dikasih HP. Nih Pak, buka Google Maps. Dah, HP-nya saya kasihkan jenengan. Harus percaya. Kalau sudah dikasih tahu sama orang berilmu. Sama ketika Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menuntun jalan menuju surga, yuk percaya, jangan pede. Karena fungsi diutusnya Nabi SAW itu kan untuk menempuh, memberikan jalan kepada jalan yang benar, menuju surganya Allah, supaya orang nggak kesasar. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa qila may ya'ba ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, siapa itu yang enggak mau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang enggak mau taat kepadaku mlebu neraka. Takon pak surga nyon pangapunten Banjar lewat pundi? Genah-genah ki wong kono ngerti. Oh lewat kanan Pak. Lah jenengan salah kayane Pak. Loh, takon-takon dijawab kok malah nyalah-nyalah kena. Akhirnya dewek belok kiri, belok kanan. Ya salah misalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kenapa orang itu diadab oleh Allah? Karena Allah sudah memberikan kepadanya perangkat, satu, memberikannya perangkat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan Allah sudah memberikan kepadanya Rasul dan kitab sebagai petunjuk. Maka ketika seseorang sudah diberikan berbagai macam perangkat dan kemudian Allah telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Al-Qur'anul Karim, dan dia tetap memilih jalan yang salah dan Allah enggak ridho, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi ketika manusia dimasukkan ke neraka dan itu takdirnya Allah, bukan Allah yang berbuat zalim kepadanya, tetapi orang tersebut, walakin anfusahum yadhlimun, akan tetapi orang tersebutlah yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika diberikan dua jalan pilihan, maka hendaklah kita memilih yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita pada pilihan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kisi-kisi. Bukankah setiap siswa kalau mau menempuh ujian atau tes dia meminta, "Pak, kisi-kisinya ada apa enggak?" Gurunya ngasih kisi-kisi. Betul apa tidak? Betul? Ada kisi-kisinya, panduannya. Nanti dia belajar dengan seperti itu. Ya, dari kisi-kisi tersebut. Dan Nabi SAW memberikan kisi-kisi. Pilihan jawaban yang benar, kisi-kisinya satu. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku. Udah selesai Pak. Gampang? Masuk surga itu gampang. Mentaati siapa? Mentaati siapa? Mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Kisi-kisi masuk surga, satu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Allah taala alam bisawab. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo. Panas-panas ngaji, ora lumrah. Masjid Al Barokah tok apa ya? Aduh, waktune makan siang ya Bu ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, monggo. Jalan yang netral. Jalan yang netral tempatnya di mana? Antara surga dan neraka gitu ya. Ada enggak Bu jalan yang netral? Maksudnya gimana jalan yang netral? Antara ya benar dan salah. Antara benar dan salah. Kita ambil jalan yang netral. Netral itu apa? Tidak memilih yang benar, tidak juga memilih yang salah. Bisa? Bingung nggak kita memilih jalan yang netral? Hanya ada dua jalan. Benar, salah. Terang, gelap. Betul? Manfaat, madharat. Maslahah, mafsadah. Kebaikan, keburukan. Kan gitu. Surga, neraka. Laki-laki, perempuan, gak ada yang netral. LGBT.
Saya kepingin yang netral saja lah ya. Saya nggak laki-laki, nggak perempuan. Terus gimana? Ya kalau siang saya laki-laki, kalau malam saya perempuan gitu ya. Pilihannya dua, taat atau durhaka atau maksiat, surga atau neraka. Makanya agama ini adalah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak boleh ada talbis, pencampur adukan kebenaran dan kesesatan. Contoh, mungkin ada anak muda yang bertanya, Pak Hanif, apa ada pacaran islami? What? Pacaran islami? Hah? Ada pacaran islami? Ada Pak Hanif. Terus kepriwe pacaran islami? Pacaran nang masjid, wadone nganggo mukena, sing lanang nganggo sarung. Misalkan, atau pacarannya LDR saja. Pacarannya nggak mau sentuh-sentuhan, terus nggak mau deket-deketan, jauh-jauhan saja. Masya Allah. Setan kue makhluk sing ora bodoh. Setan niku makhluk sing pinter. Betul apa tidak? Pinter. Makanya tidak ada istilah pacaran islami. Loh kenapa tidak ada pacaran islami? Kalau ada istilah pacaran islami, maka pasti akan ada korupsi islami, ada mabok islami, judi islami. Itu jadi tidak ada yang netral. Tidak ada yang netral, hanya benar dan salah gitu. Jadi tidak ada jawaban yang moderat untuk masalah surga dan neraka ya. Jenengan bisa lah nggak milih surga, tapi ya nggak milih neraka nggak apa-apa. Tengah jalan tengah saja lah ya. Jadi wasit. Ya, jadi wasit. Bisa seperti itu? Nggak bisa ya. Dalam agama itu hanya ada dua jalan, jalan benar dan jalan salah. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya kalau pilihan lurah bisa golput ya, nggak milih ya, nggak milih surga dan nggak milih neraka. Ya terus gimana? Ya nggak ada. Harus dua-duanya, milih di antara dua-duanya. Ada lagi, Bu? Ibu-ibu cukup? Cekap? Wis tat lah kesuwen dengkule ge semute wis ora lumrah gitu. Baik, ya mohon maaf nggih bila mana taklimnya terlalu lama. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan kapok dan jangan bosan, karena ini adalah untuk menuntut ilmu. Paling tidak ada ilmu yang kita hafalkan, tapi paling tidak menjadi penyejuk dan motivasi kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah. Paling itu saja. Nggih, kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.